Saudara-saudari buah hati Allah, selamat datang di khotbah AI singkat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai SBU GPIB diambil dari Yohanes 8 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Di mana Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai keturunan Abraham. Mereka bahkan mengatakan bahwa Allah adalah Bapa mereka. Namun Yesus membongkar sesuatu yang lebih dalam. Pengakuan rohani tidak selalu sama dengan pengenalan yang sejati kepada Allah. Yesus berkata, "Jikalau kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku." Kemudian mereka berkata bahwa mereka mempunyai satu Bapa, yaitu Allah. Tetapi Yesus menjawab, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku berasal dan datang dari Allah." Karena itu tema kita hari ini adalah kenal atau kafir. Bukan untuk memberi label kepada orang lain, tetapi menjadi pertanyaan keras kepada diri sendiri. Apakah kita sungguh mengenal Allah atau hanya mengenal agama tentang Allah? Masalah mereka bukan kurangnya pengetahuan agama. Mereka memiliki Taurat, tradisi, sejarah Abraham, dan identitas keagamaan. Masalahnya adalah kesenjangan antara pengakuan dan kehidupan. Mereka mengaku anak Abraham, tetapi pekerjaan mereka bertentangan dengan Abraham. Mereka mengaku Allah sebagai Bapa, tetapi menolak anak yang diutusnya. Perhatikan bahasa aslinya. Dalam ayat 39, kata pekerjaan-pekerjaan berasal dari erga, dari ergon, yang menunjuk pada tindakan nyata. Jadi, identitas seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang dikatakannya, tapi juga dari apa yang dilakukannya. Abraham dikenal sebagai orang yang percaya kepada Allah, dan ketaatannya terlihat dalam tindakan. Sebaliknya, mereka mengaku anak Abraham, tapi justru berusaha membunuh Yesus yang menyampaikan kebenaran dari Allah. Ayat 40 menggunakan kata apokteinai, yaitu membunuh. Kontrasnya sangat tajam. Mereka mengaku dekat dengan Allah, tapi menolak kebenaran yang datang darinya. Kemudian ayat 42 berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Kata mengasihi berasal dari agapao, yang menunjuk pada kasih yang nyata, bukan sekedar perasaan atau ucapan. Dengan demikian, kasih kepada Yesus menjadi tanda penting dari pengenalan yang benar kepada Bapa. Yesus juga berkata, "Aku berasal dan datang dari Allah." Kata exelson berasal dari exerkomai, yang menegaskan bahwa Yesus datang dari Allah dan diutus olehnya. Karena itu, menolak sang anak berarti menolak Dia yang mengutusnya. Disinilah Kristus menjadi pusat perikop ini. Yesus adalah penyataan Allah yang harus kita terima. Kita tidak dapat mengaku mengenal Bapa, sementara dengan sengaja menolak anak yang diutusnya. Pengenalan kepada Allah bukan hanya informasi tentang Tuhan, tetapi hubungan yang menghasilkan kasih, ketaatan, dan perubahan hidup. Saudaraku, pesan ini sangat relevan bagi kita. Kita hidup dalam masyarakat yang religius. Banyak orang rajin beribadah, memiliki identitas agama, hafal ayat, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu menghasilkan kasih? Kita bisa mengenal banyak hal tentang Allah, tetapi tetap menyimpan kebencian. Kita bisa rajin ke gereja, tetapi terus memelihara dendam. Kita bisa berbicara tentang kasih Kristus, tetapi merendahkan orang yang berbeda. Kita bisa mengutip kebenaran, tetapi menolak ketika firman Tuhan menegur diri sendiri. Mengenal agama tidak sama dengan mengenal Allah. Mengetahui tentang Yesus tidak sama dengan hidup dalam hubungan dengan Yesus. Bayangkan seorang anak yang selalu membanggakan ayahnya sebagai orang yang baik dan dermawan. Ia memajang foto ayahnya, mengutip perkataannya, dan mengaku sangat mencintainya. Tetapi ketika utusan ayahnya datang membawa pesan penting, ia justru mengusirnya
karena pesan itu menegur kebiasaannya yang buruk. Apakah ia sungguh menghormati ayahnya? Demikian pula iman kita. Cara kita merespons Yesus dan firman-Nya memperlihatkan apakah pengenalan kita kepada Allah sungguh nyata. Karena itu, mari kita introspeksi. Apakah saya sungguh mengasihi Yesus atau hanya menghormatinya sebagai bagian dari identitas agama saya? Apakah saya mengenal Yesus secara pribadi atau hanya mengetahui tentang Dia dari khotbah, buku, dan tradisi? Apakah ada kebencian, dendam, atau kepahitan yang masih saya pelihara? Apakah saya menerima firman ketika menegur saya, atau hanya ketika firman itu sesuai dengan keinginan saya? Dan yang paling penting, apakah kehidupan saya menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang mencerminkan iman saya? Respons Tuhan bukan sekedar menambah aktivitas keagamaan, tetapi bertobat dari kepura-puraan rohani dan kembali kepada Kristus. Pertama, bertobat dari agama tanpa relasi. Datanglah kepada Yesus bukan hanya untuk mengetahui tentang Dia, tetapi untuk mengenal dan mengikutinya. Kedua, bertobat dari kebencian. Jika kita mengaku mengenal Bapa, biarlah kasih Kristus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, bertobat dari kesombongan rohani. Jangan merasa lebih suci karena identitas, denominasi, pelayanan, atau pengetahuan Alkitab. Pengenalan yang sejati menghasilkan kerendahan hati. Saudaraku, pertanyaan hari ini bukan terutama apakah saya kelihatan religius. Pertanyaannya adalah, apakah saya sungguh mengenal Yesus? Sebab ketika kita sungguh mengenal anak, kita belajar mengenal Bapa. Dan ketika kita sungguh mengenal Bapa, kehidupan kita tidak mungkin tetap sama. Kiranya pengenalan kita kepada Kristus tidak berhenti pada kata-kata, tetapi menjadi kasih yang nyata, ketaatan yang nyata, dan kehidupan yang nyata. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan pengakuan di bibir, tetapi dengan hati yang rindu mengenal-Mu. Bukalah mata hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami bukan hanya tahu tentang Engkau, tetapi sungguh-sungguh mengenal-Mu dan tinggal di dalam kasih-Mu. Bapa, ampuni kami, sering kami berkata kami mengenal-Mu, namun hati kami masih menyimpan luka, masih ada marah, masih ada benci. Kami rajin datang ke rumah-Mu, kami menyebut nama-Mu setiap hari, namun terkadang hidup kami belum mencerminkan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika iman hanya menjadi kata, jika ibadah hanya menjadi kebiasaan, sementara hati kami jauh dari-Mu. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka. Ajarlah kami mengenal-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh.
seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau berkata, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kini kami mengerti, mengenalmu bukan hanya di pikiran, mengenalmu bukan hanya di bibir, tetapi nyata dalam kehidupan. Ajarlah kami mengasihi saat kami sulit mengampuni. Ajarlah kami tetap lembut saat hati kami disakiti. Biarlah kasih-Mu terlihat dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan, dalam cara kami memperlakukan sesama. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat, bukan hanya tahu tentang-Mu, namun hidup dalam kasih-Mu. Kami mau mengasihi Yesus dengan segenap hidup kami, sebab mengenal Bapa membawa kami mengenal anak-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan hidup kami kesaksian bahwa kami mengenal-Mu. Tuhan, ubahlah hati kami. Jika masih ada kebencian, gantikan dengan kasih. Jika masih ada kepahitan, ajarlah kami mengampuni. Jika kami masih menyimpan luka, biarlah kasih-Mu menyembuhkan. Kami tidak mau hanya berkata, kami mengenal-Mu. Kami mau hidup bersama-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Kami mau menjadi terang di dunia ini.